Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Suci Ramadhani. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, prodi saya Sejarah Peradaban Islam. Nah, adanya saya di sini ingin menyampaikan atau menjelaskan tugas makul saya, yaitu tugas Sejarah Peradaban Islam Klasik, tugas UTS ya. Dan saya mengambil judul tentang Arab pra-Islam. Nah, langsung saja saya bahas langsung. Di sini kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Arab pra-Islam itu sesungguhnya sudah banyak, sebelum-sebelumnya sudah kaya atau sudah banyak kebudayaannya. Nah, salah satu contohnya itu seperti orang-orang dahulu tuh suka lomba membuat syair-syair yang bagus gitu. Nah, nanti salah satu dari mereka akan diseleksi akan mencari hasil yang terbaik. Nah, nanti hasil yang terbaik itu akan dipajang di Ka'bah gitu ya. Nah, selanjutnya secara kesukuan memang penganut Yahudi, Kristen sama Islam merupakan satu rumpun Smith atau satu suku. Terlepas dari hal itu, yang menjadi Arab asli atau orang suku aslinya itu ada yang disebut Arab Ba'diyah atau Arab jauh ya, yang merupakan kaum Arab terdahulu yang sejarahnya itu nggak lengkap, sehingga masih rancu ya, masih susah untuk dijelaskan lagi sejarahnya. Terdapat dalam bangsa Arab itu ada beberapa kaum itu ada kaum Ad, Samud, sama kaum Judais dan lain-lainnya. Mereka itu adalah kaum pendahulu, kaum dulu sebelum bangsa Arab sekarang itu ada gitu. Mereka itu kaum itu tuh kaum yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi, yang dianggap sebagai asal muasal bangsa Arab itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada etnis yang kedua, itu etnis itu atau enggak sama dengan suku ya, disebut juga Arab A'ribah. Arab A'ribah itu kaum Arab yang berasal dari keturunan Yakub bin Ya'jud bin Qotan atau disebut juga Qotania. Selanjutnya yang ketiga ada Arab Musta'ribah, yaitu Arab yang berasal dari keturunan Ismail atau Nabi Ismail. Nah, dari etnis yang ketiga ini, etnis yang terakhir ini atau yang ketiga ini, kemudian akan kita kenal dengan agama Hanif. Nah, muncul agama Hanif, agama apa itu ya? Yang disebut sebagai pelestari ajaran tauhid. Nah, saya juga baru dengar agama Hanif ini. Mungkin saya belum terlalu banyak mempelajarinya, saya hanya tahu saja gitu. Hingga agama ini ada sehingga menjelang lahirnya Islam. Terus selanjutnya itu dalam sistem politik yang dikembangkan di Arab sebelum Islam masuk, yaitu adanya Islam dalam sistem yang disebut sistem Asobiyah atau
sistem kesukuan, yang dimana mereka itu hidup berdasarkan suku-suku tertentu. Nah, sehingga setiap suku itu memilih kepala pemerintahannya sendiri. Nah, di mana suku tadi itu merupakan garis keturunan yang menjadi pengikat. Sebagian besar diambil dari garis keturunannya atau garis-garis masih ada hubungan darah gitu ya. Nah, dalam hal ini bangsa Arab itu tidak terlepas dari yang namanya silsilah. Silsilah itu sama dengan keturunan mungkin ya. Dan mereka selalu mengaitkan nama mereka dengan para pendahulunya. Atau misalkan dia menjelaskan tentang pendahulu-pendahulunya siapa, ayahnya bin siapa, kakeknya bin siapa. Dan sampai saat ini pun itu masih dipakai. Terus konteks kesukuan semacam ini tuh melahirkan suatu bentuk fanatisme yang kuat ya. Dan ini yang menyebabkan suku-suku di Arab berperang satu sama lain. Terus ada faktor lainnya. Para suku-suku ini berebut lahan kehidupan. Karena masyarakat Arab itu kan suka nomaden, suka berpindah-pindah gitu tempat tinggal mereka. Terus ini yang menyebabkan sehingga fanatisme dalam kesukuan itu masih sangat kental, masih sangat melekat gitu di hati mereka, masih sangat melekat gitu. Terus nanti kalau udah datangnya agama Islam ini dan bangsa Arab disatukan oleh satu kekuasaan politik tertentu, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa Arab itu sendiri. Terus selanjutnya ada sistem pemerintahannya. Nah, sebelum Islam datang itu sistem pemerintahannya sangat monarki. Nah, artinya itu bahwa kepala sukunya kalau sekarang kepala dusun mungkin ya, itu punya hak seperti seorang raja gitu. Haknya tuh bebas, jadi dia sesuka mereka gitu mengatur masyarakatnya, karena kekuasaannya itu sudah seperti raja gitu. Berbicara mengenai konteks sosial, maka bangsa Arab ada satu ciri khasnya dalam mendasari bahasa Arab. Tidak hanya terjadi pada Arab saja, tidak hanya terjadi pada bangsa Arab saja, tetapi terjadi pada bangsa Eropa, Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya. Dan mereka membagi derajat mereka, seperti dari derajat yang tertinggi itu ada bangsawan sampai derajat yang terendah itu kelas budak ya, kayak budak gitu, kayak pembantu gitu. Terus selanjutnya, jika seorang laki-laki bangsa Arab itu dulunya sebelum Islam masuk, sebelum adanya agama Islam, masa jahiliyah, seorang laki itu dipuji oleh orang lain status sosialnya, maka makin dipuji itu mereka itu status sosialnya makin tinggi. Nah, tapi untuk dipuji untuk mendapat status sosial yang tinggi, terdapat syarat yang unik yang harus dilakukan oleh para lelaki.
bahwa syaratnya itu bahwa lelaki itu harus menjadi omongan di kalangan wanita. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang gosip mungkin ya. Iya, mungkin itu. Dan kalau mereka sudah menjadi omongan terus-menerus oleh kaum wanita dan banyak disenangi oleh kaum wanita, maka status mereka itu akan lebih tinggi, mereka itu akan semakin terkenal dan banyak dikenal oleh kalangan-kalangan wanita-wanita muda. Dan dari hal itu tadi bisa kita simpulkan bahwa lelaki waktu pada zaman jahiliyah, seperti tadi, semakin banyak diobrolkan oleh para wanita, maka lelaki itu dianggap sebagai lelaki sejati mungkin ya. Di sini bisa dilihat bahwa dalam kulturnya atau budayanya saat itu, di mana pergaulan laki-laki dan perempuan itu masih bebas dan masih banyak praktek poligami gitu. Praktek poligami itu sama dengan seorang laki-laki itu mempunyai banyak istri lah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin satu laki-laki mungkin bisa 5 perempuan, bebas gitu, karena belum ada peraturan-peraturan agama. Mungkin saja mereka tidak dinikahi oleh lelakinya itu. Dan para sejarawan pun banyak yang menilai bahwa tradisi seperti itu adalah tradisi di luar kewajaran ya, kayak kurang pantas gitu. Karena zaman dahulu tuh kan masih belum ada peraturan-peraturan seperti sekarang, karena kan Islam belum masuk waktu itu, kan masih zaman jahiliyah, masih zaman kebodohan gitu kan. Terus di luar batas kewajaran itu kan tradisi seperti itu kan, sampai ada juga pernikahan secara mendadak pas secara spontan gitu. Sebelumnya kan kok tiba-tiba menikah gitu, perempuannya mungkin juga kaget. Dan masih banyak pelacur juga dulu. Nah, terus dalam konteks ini kemudian ada juga nilai sosial yang beranggapan bahwa perempuan itu menjadi aibnya keluarga. Nah, kenapa? Karena sebagian besar tradisi Arab waktu itu menganggap kalau perempuan itu sebagai aib. Artinya perempuan itu hanya sebagai pemuas nafsu dari laki-laki sendiri, laki-laki itu. Terus tradisi semacam ini banyak dilatar belakangi oleh berbagai macam hal ya. Mungkin banyak ya, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu. Karena status sosial perempuan itu dianggap hina sebagai aib, sehingga banyak kasus yang terjadi. Salah satunya yaitu seorang bayi yang baru lahir atau bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Ditakutkan karena nantinya itu suatu saat nanti jika dibiarkan hidup, maka mereka itu akan menjadi sumber pengumbaran hawa nafsu gitu. Jadi mereka itu nggak mau punya anak perempuan, karena zaman dahulu itu kan perempuan itu dianggap sebagai aib gitu. Pokoknya pembawa sial mungkin ya. Pokoknya dulu perempuan itu dianggap mereka sangat hina, sehingga mereka rela mengubur anak perempuannya itu secara hidup-hidup.
sangat kasihan ya, zaman dahulu itu zaman jahiliyah, zaman masa kebodohan. Untung sekarang Islam sudah masuk dan sudah ada peraturan-peraturan yang lebih manusiawi lagi mungkin ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, kata-kata saya. Maaf kalau kurang lancar, saya juga baru belajar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.